Nah, sekarang coba saudara perhatikan di situ Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Saudara perhatikan kalimat Tuhan ini. Coba lihat ke langit. Saudara perhatikan baik-baik, Tuhan nyuruh apa? Coba lihat ke langit. Saudara, kalau Tuhan itu memerintahkan sesuatu, itu pasti ada maksudnya. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi disuruh lihat, kemudian disuruh hitung, kalau kamu bisa, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan sampai hari ini sudah digenapi. Ayat ini sudah tergenapi. Jadi jangan saudara kira belum tergenapi, ini sudah tergenapi. Keturunan Abraham sudah seperti bintang di langit banyaknya. Nah, sekarang yang mau saya sampaikan ke saudara adalah, perhatikan baik-baik, apa yang saudara lihat itu menentukan apa yang saudara dapat. Saudara nggak lihat, saudara nggak dapat. Itu prinsipnya. Selama saudara belum lihat, saudara nggak akan dapat. Kalau saudara gagal melihat, saudara akan gagal mendapatkan. Jadi prinsip yang Tuhan ingin sampaikan hari ini adalah, saudara ngelihat dan saudara jangan lupakan apa yang saudara lihat. Dan itu bisa terjadi kalau saudara sungguh-sungguh menginginkannya, dan itu artinya itu berhubungan dengan roh kita yang tetap menyala, iman kita yang tetap kuat. Ada orang udah ngelihat tapi kemudian melupakan apa yang dia lihat. Jadi prinsipnya sebenarnya, saudara melihat, saudara akan mendapatkan apa yang saudara lihat. Nah, kemudian kita buka di Kejadian pasal 1 ayat 29. Kejadian pasal 1 ayat 29. Nah, di situ dikatakan berfirmanlah Allah, apa katanya? Lihatlah. Saudara perlu saudara ketahui, Tuhan itu ingin saudara ngelihat apa yang dijanjikan, apa yang disediakan. Dia ingin saudara melihat apa yang Dia janjikan dan apa yang Dia sediakan. Karena kalau saudara ngelihat, saudara bisa dapatkan. Saudara harus ngelihat dulu. Itu prinsip dari Tuhan. Dia ingin saudara ngelihat apa yang Tuhan sediakan dan apa yang Tuhan janjikan. You mesti lihat dulu. Lalu Tuhan tunjukkan kepada kita bahwa itu bagianmu. Itu yang bisa engkau nikmati. Engkau lihat, anakku. Apa yang engkau lihat, itu yang engkau dapatkan. Nikmati itu. Saudara saudara ingat ya tentang kisah tentang 12 pengintai. Ada yang ingat? 12 pengintai Israel disuruh ngelihat tanah Kanaan. Ingat ya? Ada 12 pengintai. Musa mengutus 12 orang untuk ngintai tanah Kanaan. Mereka suruh lihat di sana dan diperintahkan untuk nanti waktu pulang bawa hasil dari sana. Sekarang ini pertanyaannya, kenapa harus ke sana? Saudara kira buat apa ke sana? Lalu disuruh bawa hasil lagi. Kenapa nggak langsung nyerbu aja, bro? Kan Tuhan udah janji bahwa tanah itu diberikan. Saudara, Tuhan itu concern. Dia peduli dengan apa yang saudara lihat.
Orang itu kalau salah lihat juga salah dapatkan. Kalau saudara gagal melihat, saudara gagal mendapatkan. Itu prinsipnya. Jadi supaya orang Israel bisa mendapatkan, mereka harus lihat. Jadi sebenarnya mereka itu diutus ke tanah Kanaan, 12 orang itu mewakili 12 suku Israel untuk melihat apa yang ada di tanah Kanaan. Nah, kalau sudah ngelihat tuh, bro, you bisa ambil. Disuruh ngelihat. Nah, karena itu, kan ini cuma 12 orang, ya kan? Mewakili 12 suku. Nah, supaya setiap suku lihat, you bawa hasilnya. Karena dulu belum ada handphone yang bisa foto. Belum ada foto digital. Saudara, saya mau beritahu, hamba Tuhan itu diberi tugas untuk memperlihatkan sama jemaat apa yang disediakan Tuhan. Itu kewajiban. Bagaimana seorang hamba Tuhan memperlihatkan apa yang disediakan? Dia ngajari, dia buka pewahyuannya. Dia cari Tuhan, minta pewahyuan bahwa ini disediakan. Dia kasih tahu, dia ajarin, dia buka rahasianya. Nah, waktu dibuka rahasianya, itu mata jemaat akan terbuka, lalu ngelihat. Oh, ini yang disediakan. Saudara tahu nggak? Orang itu kalau nggak tahu yang disediakan, doanya juga terbatas. Betul nggak? Itu mempengaruhi doa loh. Kalau kita belum ngelihat, gimana kita mau minta? Wong kita nggak tahu apa yang disediakan. Contoh aja, ada organisasi sinode tertentu itu ngajarkan apa? Mujizat itu sekarang tidak ada. Udah betul itu. Kesembuhan, mujizat itu dulu zaman para rasul. Sekarang sudah nggak perlu, kita hanya butuh Alkitab itu aja. Padahal kisah para rasul ada di Alkitab juga. Saudara tahu apa yang terjadi? Loh, saya udah ketemu pendeta yang model begitu. Istrinya sakit parah, dia nggak minta kesembuhan buat istrinya, padahal istrinya udah sekarat. Kenapa? Karena menurut dia sudah tidak ada kesembuhan. Nah, jadi apa? Pak pendeta tidak berdoa minta kesembuhan. Jadi maksudnya gini, apa yang saudara tahu tentang yang disediakan Tuhan, itu akan akan menentukan bagaimana doa saudara. Saudara akan minta apa yang Tuhan sediakan. Lo kan gitu loh. Nah, sekarang saudara buka di Bilangan 14 ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, ini berhubungan dengan 12 utusan tadi itu, yakni 40 hari. Jadi mereka itu 12 orang yang diutus ngintai tanah Kanaan, ya. Mereka jalani itu dari ujung ke ujung. Lama perjalanan mereka dari ujung ke ujung itu 40 hari. Istilahnya begitu. Jadi genap 40 hari, selesailah mereka menjalani negeri Kanaan, tanah Kanaan. Nah, sekarang perhatikan. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya. Loh, saudara, ini Tuhan loh yang ngomong. Biar kamu tahu rasanya. 1 hari dihitung 1 tahun. Mereka dihukum karena apa? Ketidakpercayaan, pemberontakan, kedegilan. Ceritanya yang mana itu? Ceritanya setelah 12 pengintai itu pulang sambil bawa hasil, padahal hasilnya gede-gede, saudara. Terus yang 10 ini cerita sama yang lain. Saya pernah sampaikan soal kabar busuk. Saudara masih ingat itu? 10 orang menyampaikan berita buruk, menyampaikan kabar busuk. Maksudnya apa? Memang di sana hasilnya luar biasa. Dikasih laporan realnya, memang betul. Di sana hasilnya bagus-bagus, mantap-mantap. Bagus-bagus, luar biasa, super-super.
unggul-unggul. Dikasih ini contohnya nih. Wah, emang bener saudara. Saudara kalau nanti bisa browsing kok. Itu hasil tanahnya orang Israel tuh kayak apa. Anggurnya itu gede-gede saudara. Jangan saudara kira itu anggur orang Israel tuh nggak unggul-unggul, gede-gede. Jadi hasilnya tuh bagus, dikasih lihat, cuman ada buntutnya. Cuman kami juga ngelihat raksasa-raksasa. Kami ini seperti belalang di mata mereka. Intinya apa? Sudahlah, kita nggak usah ke sana. Mati kita nanti. Intinya begitu. Orang Israel kemakan sama 10 orang ini ya. Bayangkan aja 10 orang lawan 2. Yang 2 bilang apa? Loh, jangan begitu. Di sana bagus-bagus dan Tuhan sudah berjanji, kita pasti akan memiliki negeri itu. Tapi orang Israel kemakan sama yang 10 ini. Saudara tahu kenapa kok kemakan? Pertama 10 orang. Kedua yang 12 ini semuanya itu pemimpin dari masing-masing suku Israel. Jadi bukan orang biasa, leader semua. Ya anak buahnya pada percaya sama leadernya. Leadernya ngomong nggak mungkin, mereka ngomong nggak mungkin. Tuhan marah. Mau dihukum lebih berat dari ini sebenarnya. Tapi gara-gara diademin sama Musa, akhirnya sudah. 1 hari 1 tahun, you keliling. Baru nyampe kanan lagi 40 tahun ke depan. Tapi, ada tapinya saudara. Yang masuk ke sana hanya 2 orang. Saudara sisanya kemana? Mati di padang gurun. Nah sekarang saya tanya, Kaleb sama Yosua itu ikut muter 40 tahun nggak? Ikut muter nggak? Ikut muter. Mereka nggak salah sebenarnya, tapi akhirnya nanggung kesalahan yang sama, hukuman yang sama dari kesalahan yang dilakukan oleh mayoritas. Jadi apa? Itu janji untuk Kaleb dan Yosua akhirnya ketunda 40 tahun lamanya penggenapannya. Betul ya? Tapi saudara tahu apa yang terjadi setelah 40 tahun kemudian? Kaleb itu umurnya 85. Jadi setelah mereka masuk Kanaan, dia menghadap sama Yosua, karena Yosua waktu itu posisinya sudah gantiin Musa. Musa sudah meninggal. Kaleb ngomong begini, Yos, ini udah waktunya nih, gua dapat jatah tanah gua di Kanaan. Umurku 85 sekarang, tapi aku masih kuat. Berikan itu yang sudah dijatahin sama Musa. Jadi Kaleb itu dapat jatahnya itu di pegunungan Hebron. Saudara tahu di sana juga ada orang raksasa. Terus dia bilang apa? Gua akan nyerbu ke sana. Gua mau ambil jatah. Itu masih harus perang loh. Harus perang itu. Jangan udah masuk tuh saudara kira tinggal duduki gitu. Enggak, itu perang lagi. Jadi dia maju ke Hebron, perangi suku yang ada di sana, yang tinggal di sana, diusir dari Hebron. Nah, cuman yang saya salut apa? Si opa ini yang umurnya udah 85 tahun ini, imannya masih menyala-nyala. Dia pelihara rema yang dia dapat pada waktu itu. 40 tahun tertunda. Tapi dia tetap berapi-api, imannya tetap full.